Baik dokter, izin memulai dok. Selamat sore Profesor, dokter-dokter, dan teman sejawat atau ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi tentang pos operasi seksio sesaria dengan narasumber kita yaitu Dr. Yan Hari Kurniawan, spesialis obsesi konsultan. Nggak bisa ini mas. Berikut Dr. Ian Hari Kurniawan, spesialis obstetrik konsultan. Beliau menamatkan pendidikan dokter, dokter spesialis dan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sekarang beliau menjadi staf pengajar di Divisi Kesehatan Reproduksi FKUI RSCM. Mungkin sebelumnya boleh melakukan absensi di link berikut, nanti akan dimasukkan ke dalam kolom chat. Izin dokter, apakah bisa dimulai dok? Untuk materinya dokter. Iya, bisa. Kita mulai aja. Arya ya. Baik dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, para dokter ya, kelihatannya di sini juga banyak yang dokter, dan juga mungkin para ibu-ibu, bunda-bunda di luar sana yang ingin dengar ya, sharing bagaimana sih tentang perawatan pasca operasi sesar ya. Pasca operasi sesar itu sebaiknya bagaimana dan apa yang harus dikerjakan, dan yang serunya nih ada do's and ada don't ya. Jadi nih kayaknya saya juga waktu bikin materi, apakah ini buat medis atau buat awam nih ya. Jadi rada-rada bingung. Jadi kita bikin di tengah-tengah nih. Jadi mudah-mudahan buat medis juga nambah pengetahuan ya. Lalu buat teman-teman, para ibu-ibu sekalian yang sedang hamil atau yang memang sudah melahirkan ya dengan cara sesar, bisa juga dapat informasi yang berguna ya. Oke, jadi kira-kira itu aja. Coba saya share screen dulu ya. Mungkin presentasi sekitar setengah jam. Kita bisa berdiskusi nanti setengah jam ya. Ngomong-ngomong sebelumnya saya mau undang dulu deh audiensnya ini, coba kasih reaction nih di Zoom-nya. Gimana perasaan atau mood-nya sore hari ini? Boleh pakai emoticon, boleh pakai ketikan. Saya mau tahu dulu nih sebelum saya share screen. Yang nyimak juga santai aja, bisa sambil nyetir, sambil ngopi-ngopi juga boleh nih, atau ngemil-ngemil sore, atau ngeteh, atau sambil belanja. Ini baru satu nih, happy. Oke, makasih Mbak Ade. Waduh, udah mau lahiran minggu depan ya. Dr. Mike Irwan. Gambar emoticonnya lagi smile ya. Lili Wijaya. Apa nih? Ketawa-ketawa ujungnya pakai kacamata nih. Ayah ya. Oke. Oke, jadi ini kayaknya moodnya lagi pada oke semua ya. Lagi moodnya lagi relax juga ya, santai aja. Oke, kita coba share screen dulu ya. Gimana, Abdi kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Izin terlihat dok. Ya. Oke, jadi ini teman-teman satu webinar awam dan juga semi medis mungkin ya untuk semuanya tentang topik bagaimana sih kita merawat atau apa yang harus kita kerjakan setelah operasi sesar ya. Nah, ini profil saya tadi sudah dikenalkan secara singkat. Saya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Oke, jadi banyak sekali kalau kita ngomong operasi sesar ya, ini banyak sekali quote-quote yang beredar di Google, kalau saya cari di Google ya. Tapi pada prinsipnya ibu-ibu hamil ini ingin melahirkan bayinya dengan kondisi sehat, ya. Ingin melahirkan bayi dengan kondisi sehat, baik bayinya juga ataupun ibunya. Tentu metode persalinannya hanya ada dua pilihan, apakah persalinan per vaginam, lahirnya lewat vagina, atau lahirnya lewat operasi sesar ya. Dan ini sebenarnya bukan menjadi concern yang paling
ibu-ibu perlu khawatirkan ya. Kalaupun tidak ada keperluan di operasi sesar, pasti yang dipilih adalah jalur pervaginam. Karena itu jalur yang paling aman, paling baik, paling minim komplikasi ya. Tetapi tentu ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan operasi, ibu-ibu sekalian ya, operasi untuk melahirkan bayinya yang kita sebut sebagai operasi sesar ya, atau persalinan sesar ya. Dan ini banyak sekali faktornya, kita tidak ceritakan di sini ya. Bisa dari faktor ibu atau dari faktor janin atau gabungan dari keduanya ya, kira-kira seperti itu. Nah, memang di dunia operasi ini, di dunia kesehatan ya, operasi yang paling banyak dikerjakan pada era modern sekarang ini memang operasi sesar ya. Jadi jangan heran kok kayaknya operasi sesar ini udah menjamur banget ya, baik di kota ataupun di daerah-daerah. Memang begitu surveinya ya. Ini dikatakan dari AJOK 2019 bahwa the most common surgical procedure in the industrialized healthcare world is the cesarean delivery. Ya, jadi ini memang sangat umum dan sangat banyak dikerjakan operasi sesar ini. Di bidang obstin juga sama ya. Kalau tadi itu quotes-nya itu di bidang kesehatan secara umum, operasi yang banyak dikerjakan operasi sesar. Kalau kita kecilkan skupnya lagi, gimana dok kalau di bidang obsgin ya? Di bidang obsgin juga sama, yang paling banyak operasi yang dikerjakan bukanlah histerektomi ya, bukan juga kistektomi ya, atau yang lainnya, tetapi memang operasi sesar ya. Ini kalau kita masukin komponen obstetri ya. Ini memang begitu angkanya. Di dunia, angkanya secara global itu 21%. Ya, ini survei lama di tahun 2015 ya. Mungkin sekarang juga trennya meningkat ya. Beberapa sumber tuh mencantumkan angkanya mungkin di rate 30-an%. Ya, ini angka dunia kira-kira seperti itu. Artinya, ini kalau kita pakai patokan 21%, seperlima ya. Seperlima dari persalinan itu adalah tindakan operasi sesar. Yang sisanya memang pervaginam. Nah, bagaimana nih di Indonesia? Di Indonesia juga angka kelahiran sesar itu kurang lebih sama dengan rate-nya di dunia. Ya, ini sekitar 17,6%. Ini survei dari Riskesdas 2018. Ya. Oh ya, ini ntar ada hadiah ini ya, Dokter Adi Aryadi ya. Ada hadiah voucher ya. Ya dok, nanti ada hadiah bagi peserta yang memberikan pertanyaan terbaik dok. Ada 3 voucher dok. Oke, wah menarik nih. Kirain saya dari kuis yang ada materi di sini bukan ya? Oke, ya jadi ntar ada hadiahnya nih ya. Nah, kemudian juga ini dari survei, daerah mana nih yang paling banyak angka sesarnya? Ternyata memang betul, tidak dipungkiri yang paling tinggi itu memang di kota Jakarta. Ya, di Provinsi Jakarta ini, angka sesar di wilayah ini tuh sekitar 31%. Ya, tentu banyak sekali faktornya, teman-teman sekalian ya. Memang dari indikasi, kemudian aksesnya mudah, fasilitasnya juga tersedia, SDM-nya juga memadai ya. Tentu beda kondisi seperti saudara-saudara kita di wilayah Papua ya. Ini dikatakan angka sesar yang paling rendah itu memang di Provinsi Papua dari seluruh Indonesia itu sekitar 6,7%. Ya. Nah, tadi sudah tahu angkanya. Di sore ini kita tidak membahas tentang indikasi, tidak pula membahas tentang teknik operasi. Ya, kita lebih spesifik bagaimana dok kondisinya setelah selesai operasi. Ya, ini kita lagi bahas topik yang memang pasca operasi sesar ya. Nah, di PowerPoint ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama, para bunda sekalian atau para dokter juga mendapat gambaran kira-kira apa sih yang ideal dikerjakan setelah operasi sesar pada saat masih di rumah sakit ya. Pada prinsipnya ini hal yang sangat penting karena ini adalah waktu di mana dia baru saja selesai menjalani operasi. Selesai juga kehamilannya. Ya, jadi udah hamil, kita tahu pada kehamilan banyak sekali fungsi tubuh yang berubah ya. Kemudian dia baru saja selesai persalinan. Jadi ini momen yang sangat penting pada saat dia masih di rumah sakit. Kemudian berbagai macam asosiasi atau grup dari kesehatan itu memikirkan bagaimana upaya supaya lama perawatan itu jangan terlalu lama ya. Bagaimana ibu ini cepat pulih dan juga cepat pulang ya. Jadi tidak lama-lama nih di rumah sakit. Prinsipnya itu konsepnya sekarang perkembangannya ya. Kemudian nanti kita akan bahas di akhir mengenai perawatan di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan Bunda sekalian
apa yang sebaiknya tidak dikerjakan. Ya, nah ini gambar ilustrasi sedikit. Nanti setelah operasi sesar, yang belum pernah nih ya, kulitnya nih akan begini nih. Ada sedikit parut, ya sayatannya pada umumnya sebagian besar sayatannya itu melintang ya atau transversal ya, dan ini sedikit di atas daerah rambut kemaluan ya. Oke, kira-kira topik diskusi kita sore hari ini untuk grup yang di rumah sakit, nih saya campur-campur Dokter Adi, ini ada bahasa Inggris juga ya. Gimana sih sebenarnya mengevaluasi cairan? Ya, artinya para bunda sekalian nanti di rumah sakit akan ada pemberian infus cairan ya. Gimana nih dokter memperhitungkannya dan itu isinya apa dan berapa lama diberikan. Kemudian setelah dari kamar operasi, maka ibu atau bunda sekalian akan masuk ke ruang rawat ya. Kira-kira di ruang rawat ini akan diapain ya? Sama dokternya, sama perawatnya. Dan juga buat dokter nih, kira-kira bagaimana pengawasan kita terhadap pasien di ruang rawat. Lalu apa tanda-tanda yang paling baik pasien ini bisa pulang ke rumah? Ya. Kemudian topik yang ketiga, sekarang sudah sangat tren, yaitu rekomendasi dari ERAS, ya, ERAS, Early Recovery atau Enhanced Recovery After Surgery, atau surgery-nya itu diganti dengan cesarean section. Ya. Nanti kita lihat sebenarnya apa rekomendasi yang evidence based untuk ERAS. Kemudian untuk ibu-ibu sekalian yang seru nih, apa yang bisa dikerjakan, lalu apa yang jangan dikerjakan ya di rumah. Apa yang bisa dikerjakan do, dan apa yang jangan dikerjakan don'ts ya. Oke, kita bahas satu-satu dari 5 topik ini. Yang pertama tentang pemberian cairan ya. Teman-teman sekalian, memang kalau kita lihat laporan operasi, rata-rata itu operasi sesar menghabiskan darah kira-kira 200, 300 atau 400 cc. Ya, pasti laporannya seperti itu ya. Sama, saya juga begitu sama ya. Tetapi memang dari kepustakaan disebutkan bahwa sebenarnya perdarahan yang bisa saja terjadi pada sesar yang clean case saja itu kurang lebih 1 liter ya menurut riset yang dikerjakannya. Kemudian kalau dikerjakannya cesarean hysterectomy, contohnya pada kasus-kasus akreta, kita bisa lihat juga laporan sehari-hari dikatakan perdarahannya tuh paling minimal sekitar 1,5 liter. Ya, jadi kita harus sadar dulu nih. Untuk operasi sesar, walaupun kesannya itu operasi yang rutin, dan juga mungkin sebagian orang menganggap itu operasi yang simple ya, tetapi perdarahan yang hilang itu bukan sedikit, ya bisa 1 liter atau bahkan 1,5 liter ya. Tetapi memang secara fisiologis perempuan dewasa itu bisa melakukan kompensasi ya. Tubuh itu para bunda sekalian bisa memberikan respon tubuh ya, sehingga dia bisa mentoleransi hilangnya cairan sampai dengan 2 liter ya. Makanya pada operasi sesar kita, walaupun hilang darah sekian banyak, kesannya pasien itu stabil-stabil saja ya, karena dia ada fase kompensasinya sampai dengan hilang cairan 2 liter. Nah, terus darahnya kemana nih hilangnya? Kok bisa di laporan kita nggak pernah kita sebut 1 liter ya? Karena memang yang pertama banyak darah yang keluar dari vagina, yang kita kadang tidak kita tambahkan dalam pengukuran ya. Yang kedua, adanya darah yang terkumpul dalam uterus ya. Uterus itu pada postpartum tentu kita tahu ukurannya besar ya, bisa belasan sentimeter. Dengan volume juga yang sangat besar ya, dan darah bisa saja itu berkumpul di uterus atau di rahim. Dan kedua, item ini kadang tidak kita perhitungkan secara cermat ya. Jadi hilangnya darah yang banyak ini tidak kita tuliskan atau tidak kita pikirkan secara betul sebenarnya. Nah, maka penting para dokter sekalian dan juga para bunda ya yang mau menjalani operasi sesar, sebenarnya nggak usah takut karena dokter dan tim pasti akan melakukan pengawasan secara ketat ya. Yang paling mudah tanda vital ya, jangan sampai lupa ya. Pada saat kita operasi atau pasca operasi harus dengan ketat melihat tanda vital. Yang kedua adanya urin output ya, produksi urinnya memadai, cukup atau tidak. Jadi para bunda sekalian nanti akan dipasang kateter tentu kalau operasi, dan cairan pipisnya yang masuk ke dalam kantung urin itu akan dihitung dengan baik ya. Lalu juga kadar hematokrit. Ya, ini beberapa kepustakaan menyebutkan memang kadar hematokrit ya, tapi kebiasaan di kita itu menilai hemoglobin ya. Ini perlu diukur terutama pada pasca operasi ya. Nah, gitu bunda-bunda sekalian, ini pembahasan tentang hilangnya cairan.
Kemudian nanti buat teman-teman yang belum pernah operasi ya, nanti setelah operasi tentu akan dipindahkan dari kamar operasi tidak langsung menuju kamar istirahat atau kamar rawat. Ya, nggak langsung menuju kamar rawat, akan ada ruangan yang disebut sebagai ruang pemulihan ya atau recovery room nih Bunda sekalian ya. Recovery room gambarannya seperti ini ya. Ruangannya cukup biasanya rapi, bersih, tidak banyak peralatan atau perlengkapan. Di sini Bunda sekalian akan dilakukan pengawasan dulu sebelum dipindahkan ke kamar rawat ya. Apa aja nih Dok yang biasa dicek ya, atau buat dokter juga kita sebenarnya paling baik ngecek apa saja ya. Yang pertama tentu kontraksi rahimnya. Namanya habis operasi sesar, yang paling kita khawatirkan adalah perdarahan pasca persalinan. Dan itu kalau terjadi cukup katastrofik buat pasien, ya bisa morbiditas sampai dengan mortalitas, ya. Dan juga kalau terjadi kita perlu action yang sangat cepat. Jadi ini penting sekali di recovery room itu mengawasi kontraksi dari uterusnya, ya. Kemudian yang kedua, paling tidak dalam 1 jam dilihat perdarahan per vaginamnya, ya dengan kontraksi yang baik, dan dilihat juga underpad-nya, apakah darah yang keluar dari vagina itu cukup banyak atau tidak. Ya, kalau misal dalam 1 jam perdarahannya sedikit, tanda vitalnya cenderung stabil, ya dan urine output-nya itu baik, artinya produksinya cukup, maka pasien baru dipindah ke ruang rawat. Ya, jadi buat para bunda sekalian nanti ada bayangan nih yang belum pernah operasi ya. Nanti setelah operasi tidak langsung ke kamar ya. Itu akan dilakukan pengawasan dulu di ruang pemulihan sekitar 1-2 jam. Ya, 1-2 jam setelah semuanya baik dan aman baru dipindahkan ke ruang rawat. Nah, sampailah bunda sekalian di ruang rawat ya, atau para dokter nih, sampailah pasien kita ke ruang rawat. Beberapa poin yang jadi perhatian yaitu pemberian analgetik. Ya, jadi pasien atau para bunda itu akan dijaga supaya tidak ada rasa nyeri. Ya. Kemudian tanda vital perlu diawasi dan juga cairan intravena. Ya, bunda nanti akan dipasang infus dan cairannya akan dicukupkan dari infus. Ya. Poin yang kedua, kita akan diskusikan mengenai kencing dan juga fungsi dari usus. Ya. Kapan kita lepas kateter, kapan usus kita berfungsi dengan baik sehingga bisa cepat makan. Nah, ini bunda-bunda sekalian pasti kalau operasi bayangannya lapar nih karena dipuasain ya. Jadi udah boleh makan kapan. Yang ketiga, kapan mulai boleh bergerak ya. Di ruang rawat itu kapan idealnya bisa bergerak pasien kita dan bagaimana merawat luka. Ya, ini masih di rumah sakit nih, teman-teman sekalian ya, masih di rumah sakit. Untuk analgetik, memang kalau kita baca kepustakaan itu belum ada satupun analgetik yang paling ideal. Ya, paling baik, paling aman sebenarnya apa, Dok? Itu variasinya sangat lebar ya dan sangat banyak. Biasanya dokter anestesi juga akan memberikan analgetik sampai dengan 24 jam postpartum, ya. Kemudian dari beberapa kepustakaan ya, dari beberapa artikel ilmiah, Bunda sekalian itu menyebutkan bisa juga diberikan tambahan ya berupa obat-obatan anti nyeri ya seperti NSAID dikombin dengan paracetamol. Itu biasa diberikan dan itu dari evidence juga menyebutkan memberikan outcome yang baik. Kemudian setelah di ruangan ini, pasien kita ini akan idealnya tuh diperiksa setiap jam ya untuk 4 jam pertama ya. Kalau kita ingat partograf ya, untuk partus normal ya itu kita evaluasi per 15 menit ya pada 1 jam pertama, kemudian per 30 menit pada jam kedua ya. Nah, pada pos SC ini di ruang rawat saat dia sampai ke ruang rawat, idealnya dikerjakan pemeriksaan untuk tanda vital itu setiap jam dalam 4 jam pertama. Ya ini karena cukup riskan di periode ini. Setelah itu baru dia bisa dikerjakan evaluasinya itu per 4 jam. Nah, buat bunda sekalian, ini jangan kaget nih kalau misalnya masuk ke ruang rawat dan perawatnya datang. Ya, pada awal-awalnya itu cukup sering datangnya karena perawat kita ingin memastikan kondisi bunda dalam kondisi baik. Ya, yang diperiksa tanda vital, kontraksi uterus, produksi urin, dan juga adakah perdarahan dari vagina. Ya, ini tanda-tanda yang akan diperiksa kalau bunda sekalian nanti dioperasi dan juga masuk ke ruang rawat setelah operasi.
Nah, kemudian kapan nih mulai mobilisasi, mulai bergerak ya? Nah, biasanya pasien-pasien postpartum atau post operasi sesar ini mulai bisa bergerak ya, dan dia akan mulai ada ekskresi dari cairan ekstravaskularnya ya. Nah, nanti akan keluar urin dari kateter, ada selang yang dipasang bunda sekalian untuk mengeluarkan pipis, jadi tidak langsung ke kamar mandi pada awal-awal ya. Dan kemudian makanan juga nanti akan kita bahas di slide berikutnya, akan dilakukan pemberian makanan secara bertahap. Nah, ini menarik nih studinya. Sebenarnya kapan nih Foley kateter kita buka? Ya. Di rumah sakit banyak tentu panduannya, ya banyak juga SOP ya, protokol di rumah sakit itu berbeda-beda. Ada yang 24 jam. Ini yang relatif umum ya. 24 jam postpartum baru dibuka. Nah, beberapa society menyebutkan itu bisa dilepas setelah 6 sampai 12 jam. Ya, dikatakan pelepasan 6 jam, 12 jam, 24 jam itu nggak ada beda juga sebenarnya. Ya, bisa dilepas. Bahkan dari ERAS, nanti kita bahas sedikit tentang ERAS, ini langsung dilepas post operatif. Ya, nggak tanggung-tanggung nih. Langsung dilepas post operatif. Ya. Lalu juga dikatakan prevalensi retensi urin itu pada SC memang nggak begitu besar ya, sekitar 5% ya. Tapi tentu teman-teman sekalian buat para dokter nih harus lihat kondisi juga ya, lihat indikasi kalau misalnya partusnya ini SC-nya karena distosia PK2 misalnya ya, atau ada PK2 lama di mana kita tahu daerah sekitar ureternya itu sudah tertekan sama kepala bayi ya, sudah ada proses edema, mungkin angka retensi urinnya menjadi lebih meningkat. Jadi ini lebih hati-hati aja. Tapi itu mungkin hanya sebagian kecil kasus ya. Sebagian besar itu aman saja, tidak sampai terjadi seperti itu. Maka angka retensi urin itu sekitar 5% pasca operasi sesar. Saya kecepatan nggak nih, Dokter Ardi? Perlu lebih pelan lagi atau udah cukup nih rate-nya? Cukup, dokter. Cukup ya. Kalau kecepatan, bilang aja. Kemudian kapan nih mulai makan? Nah, ini pertanyaan yang penting juga ya, karena ibu hamil lapar nih, udah dipuasain nih, udah lapar ya. Jadi dikatakan dari kepustakaan itu bisa diberikan dalam beberapa jam setelah operasi, ya, yang cair ataupun yang padat, ya. Dan yang dikhawatirkan memang ileus nih ya, buat para dokter sekalian nih sudah cukup sering atau beberapa kali terjadi ileus pasca operasi. Tetapi dari kepustakaan menyebutkan pada pos SC angka ileus itu hampir sangat-sangat jarang, ya sangat-sangat jarang. Kadang-kadang terjadi pasien kita ileus pada kasus pasca operasi laparotomi, ya ginekologi ya. Misalnya ibu-ibu sekalian operasi, contoh saja ya, operasi miom atau operasi angkat rahim yang perlu waktu yang lama, hilangnya darah banyak. Nah ini dokter biasanya lebih hati-hati. Nanti ada curigaan perutnya kembung, begah ya, kemudian sulit makan. Tetapi kalau pada SC dia angkanya hampir-hampir tidak terjadi lah kejadian ileus ya. Nah, buat para operator, buat para dokter-dokter ya, ini upaya yang bisa kita kerjakan pada saat intraoperasi supaya tidak terjadi ileus ya. Kita juga nggak mau ileus ya, walaupun dia simple, kita tetap tidak mau ada ileus ya. Yang pertama, jangan banyak manipulasi usus ya. Kadang-kadang kita terlalu heboh ya, nahan usus. Nah, pakai diaper lagi, 2. Oke, ususnya keluar-keluar, dorong-dorong lagi. Jadi jangan terlalu banyak dimanipulasi ususnya ya. Yang kedua, hindari kelebihan cairan yang sangat banyak ya, atau kejadian hipovolemi malah kebalikannya. Dan juga durasi operasi diperhatikan ya. Pada operasi sesar ya walaupun kita tentu tergantung kasus ya, tergantung kasus, durasi operasi itu juga tergantung kasus, kesulitan operasi, tetapi kita bisa memakai patokan waktu yang wajar lah ya. Jangan terlalu berlama-lama intraop ya, karena ini akan meningkatkan kejadian ileus pasca operasi. Ya tentu seperlunya dan sewajarnya. Nah, lalu buat para bunda sekalian nih di ruang rawat, sebenarnya bisa bergerak nggak sih nih? Ya apa disuruh diam dulu nih? Atau kapan mulai bergerak ya? Yang pertama tentu dengan pergerakan yang awal atau yang cepat itu menurunkan angka kejadian trombosis vena dalam. Ya ini memang kejadiannya jarang ya, tetapi para bunda sekalian ada kondisi di mana ibu-ibu kita itu rentan
terjadinya suatu trombosis ya, atau di pembuluh darah itu terjadi pengerasan atau penggumpalan ya. Nah, ini bisa dicegah dengan cepat bergerak ya, cepat bergerak. Lalu bergerak ke kamar mandi. Nah, boleh nggak? Sebenarnya boleh ya, disarankan memang diupayakan mulai bergerak. Tetapi pada awal itu jangan lupa harus didampingi ya. Paling baik dengan perawat atau dengan keluarga ya. Karena banyak juga kejadian nih yang postpartum terutama karena dia ngerasa nggak ada masalah, habis lahiran langsung jalan ke kamar mandi ya. Pasiennya hipotensi kemudian di kamar mandi bisa jatuh, bisa pingsan ya. Jadi pada awal-awal ini harus ada pendampingan dulu untuk jalan. Tetapi setelah itu para bunda sekalian langsung saja jalan dengan jarak-jarak yang pendek dan itu diupayakan ya. Jadi jangan mager nih, jangan mager ya. Habis operasi sesar, aduh males nih gerak-gerak, nggak boleh ya. Harus mulai bergerak ya. Tadi kita tahu kalau jarang bergerak, resikonya satu ada trombosis pembuluh darah, yang kedua juga ususnya nanti pergerakannya jadi lambat. Jadi jangan takut, mulai bergerak. Kemudian kita memakai abdominal binder nih. Kira-kira ada yang tahu nggak abdominal binder ini apa nih? Biasanya ibu-ibu hamil habis lahiran kita nih. Para ibu-ibu nih yang udah lahiran, abdominal binder, kalau ibu hamil habis lahiran suka pakai apa tuh di perutnya? Nah, Bu Nasro, gimana Bu Nasro? Kalau habis lahiran, biasa pasiennya dikasih apa nih perutnya? Yang buat ngencengin perut. Sudah ada jawaban dok di kolom chat Oh iya, dokter. aku nggak lihat, sorry. Iya dari dokter Maika Irwan dan adik. Dikasih korset. Oke, udah tiga yang jawab nih. Korset, gurita. Ya. Nah, betul ya. Jadi memang korset atau abdominal binder itu bisa membantu ibu itu lebih nyaman. Ya, jadi boleh ya, jangan dilarang juga ya, boleh digunakan ya. Tetapi apakah semua pasien perlu dan juga apakah semua pasien harus? Ini jawabannya tidak. Ya karena evidence-nya nggak mendukung teman-teman sekalian ya, buktinya nggak mendukung. Tapi kalau pasiennya merasa nyaman dan nggak ada masalah boleh ya. Dan kalau saya lihat memang di rumah sakit hampir semuanya ya ini udah otomatis gitu memakai abdominal binder atau memakai korset. Nah lalu gimana dengan lukanya sendiri dok? Nah lukanya apa nih yang biasa dikerjakan oleh perawat di ruang rawat ya? Ini beda-beda tentu ya, balik ke SOP tiap rumah sakit ya. Kepustakaan yang saya ambil itu ganti verbannya dikerjakan 24 jam ya setelah operasi. Ya. Kemudian lukanya dilihat setiap hari. Ya, lukanya dilihat setiap hari. Tapi di rumah sakit di tempat lain juga ada yang rawat ganti lukanya itu hari kedua ya 48 jam. Diganti dengan verban kasa yang anti air ya. Tapi prinsipnya sama ya, pengawasan terhadap luka itu harus dikerjakan ya, baik dilihat harian ataupun memang kalau nggak perlu bisa hari kedua atau hari ketiga. Katakanlah hari ketiga nih, pasiennya udah mau pulang, boleh mandi nggak? Di rumah sakit ya, masih di rumah sakit nih, hospital care, boleh mandi nggak? Ya dikatakan kalau hari ketiga mandi sebenarnya tidak membahayakan luka. Ya jadi boleh mandi, tapi juga lukanya nggak disiram maksudnya. Jadi ganti dulu verbannya dengan yang sifatnya anti air, ya, yang sifatnya plastik supaya bisa tetap kering lukanya dan saat mandi itu dia tidak kena. Ya, oke. Dan pasien siap pulang ya, ayahnya juga pulang sih ya. Bunda dia siap pulang. Kapan dok pulangnya? Misalnya operasi hari ini hari Senin, ya. Kapan pulangnya ya? Ya ini juga balik ke SOP tiap rumah sakit. Ini berbeda-beda ya, tapi dari kepustakaan dikatakan biasanya 3 hari, ya paling nggak 4 hari. Ya di RSCM kita pakai cut off 3 hari, ya 3 hari paling maksimal. Ya di rumah sakit lain juga ada 2 hari, boleh pulang pasiennya, ya boleh pulang pasiennya. Jadi ini 3-4 hari nggak dipukul rata ya, bahkan 2 hari itu juga nggak jadi masalah asal kita lihat kondisi pasiennya dan bayinya itu baik. Ya. Nah, terus bayinya gimana nih dok? Pulang juga nggak bayinya? Ya, bayinya pulang juga sama ibunya kalau nggak ada keperluan buat dirawat. Ya,
Tapi memang ini dikatakan kalau pulang bayinya buru-buru, resiko untuk kejadian bayinya itu balik lagi tuh besar ya. Contoh misalnya kasus bayinya tuh kuning ya atau ikterik. Ya ini juga kasus bayi saya juga sama ya, anak saya sendiri. Dia pulang cepat-cepat, kuning juga di rumah, akhirnya balik lagi. Jadi kepulangan kurang dari 4 hari, dari kepustakaan disebutkan angka baliknya lagi itu tinggi buat neonatus ya. Tapi ini jangan jadi alasan juga pasien dirawat terlalu lama ya. Ini nggak betul juga. Nah pada 1 minggu pertama, ini ibu yang habis lahiran itu tentu perlu asisten ya. Perlu bantuan untuk merawat dirinya sendiri dan juga untuk merawat bayinya ya. Asisten maksudnya tidak melulu harus asisten ya, bisa juga keluarga ya. Artinya ada yang mendampingi ya untuk merawat dirinya dan merawat bayinya. Nah, pertanyaan pentingnya, kapan boleh berhubungan seksual lagi? Waduh, buru-buru amat nih habis lahiran operasi, nanya kapan hubungan seksual lagi ya. Ini dari survei juga disebutkan 44% pasangan itu sudah berhubungan lagi ya setelah 6 minggu. Ya, kemudian 81% itu setelah 3 bulan, dan setelah setahun hampir pasti udah berhubungan lah kalau 1 tahun ya. 3 bulan aja tuh 81% pasangan udah berhubungan lagi. Nanti kita obrolin juga nih pentingnya apa nih maksudnya ya. Kapan boleh kerja? Nah, nanya iseng deh, kapan nih kira-kira kerja lagi habis operasi sesar? Maunya? Ada pendapat nggak? Kapan ya mau masuk kerja lagi? Ya, 2 minggu, 1 bulan? Ada pendapat? Atau yang udah pernah operasi sesar kapan balik kerja lagi? Buat yang bekerja ya, buat yang kerja. Mbak Ade Eka Putri, 3 bulan dok kalau yang kerja. Oke, lama ya, cukup lama nih 3 bulan. Tapi biasa kan cutinya 3 bulan, diambil sebulan sebelum operasi ya, tinggal 2 bulan nih. Tapi Mbak Ade pendapatnya 3 bulan. Kalau udah habis cuti partusnya, suruh masuk lagi ya, kalau kan tadi pecat ya. Oke, kita coba lihat ya. Oh, maunya 2 tahun, luar biasa nih. Di perusahaan sendiri nih kayaknya ini Mbak Senja ya, 2 tahun ya. Wow, lama dong. Jadi memang kembalinya ke kerja itu pada umumnya 1,5 bulan ya. Pada umumnya nih ya, 1,5 bulan itu biasanya udah kembali ke kerjaan ya. Ini artinya 1,5 bulan itu berarti sekitar 6 minggu atau 7 minggu. Udah selesai masa nifas ya, 6 minggu atau 7 minggu. Tapi memang betul, beberapa rekomendasi itu menyebutkan kalau bisa 3 bulan. Ya, yang pertama penting untuk pemulihan ibu, yang kedua untuk bonding ke newborn, ya, bonding ke anak. Ya, ini penting juga buat psikologis si anak ya. Oke, jadi ini dipertimbangkan atau dipikirkan ya. Ini juga sama masih hospital discharge. Hati-hati pada kasus postpartum atau post SC, kejadian breast engorgement ya atau payudaranya itu bengkak, mengeras, bahkan sampai infeksi kadang terjadi. Jadi buat ibu-ibu yang belum tahu cara menyusui, cara laktasi itu belajar dulu ya, belajar dulu. Syukur-syukur di rumah sakitnya itu ada konselornya atau ada yang mengajari bagaimana cara menyusui yang baik ya, supaya bayinya juga optimal menyusuinya, ibunya juga ngerti kalau ada tanda-tanda breast engorgement ya, seperti payudaranya mengeras bahkan sampai dengan nyeri. Nah, untuk kontrasepsi tadi kita tahu nih surveinya hampir semuanya dalam setahun pasti udah berhubungan seksual ya, dan 81% dalam 3 bulan udah berhubungan seksual ya, cepat ya. Dan kita tahu juga pada pasien postpartum kembalinya ovulasi itu bisa cepat ya, tidak melulu harus sampai 3 bulan ya. Apalagi kalau kita tidak melakukan metode amenorrhea laktasi ya, tidak menyusui dengan baik ya. Hati-hati bisa terjadi ovulasi atau pematangan sel telur kembali. Jadi harusnya kontrasepsi itu sudah didiskusikan dan dipilih sebelum mengerjakan operasi. Ya, ini paling baik before the surgery.
Ya, atau ya udah kalau memang belum sempat melakukan kontrasepsi boleh saat surgery, ya dokter di RSCM ini hampir semuanya mengerjakan pemasangan IUD atau spiral pada saat operasi sesar ya. Atau kalau tidak ya langsung segera setelah melahirkan ya. Dan ini teman-teman bisa kita lihat dari bagian yang sebelah kanan ya, ini ada panduan untuk memilih KB pasca persalinan. Ini rata-rata hampir semuanya bisa loh ya, rata-rata hampir semuanya bisa. Hanya sedikit saja yang kita harus hati-hati, misalnya suntik KB 3 bulan ya, itu tidak bisa kita kerjakan kalau kita menyusui ya, kita tunggu dulu sekitar 6 minggu ya. IUD juga sama, pasang spiral nunggu 4 minggu ya. Tapi kalau yang lainnya boleh langsung dipasang ya, boleh langsung digunakan. Oke, waktunya berapa lama lagi nih, Dokter Ardi? Dok, tidak terbatas. Boleh dok, silakan Sedikit lagi ya, kayaknya. Dok. Oke, kita coba sedikit lagi. Ini tinggal 2 topik terakhir ya, tentang ERAS dan tentang do and don'ts ya. Nah, teman-teman sekalian, ini memang sekarang tren yang berkembang itu adanya suatu upaya ya, supaya pemulihannya cepat. Ya, upaya pemulihannya cepat. Namanya Enhanced Recovery After Cesarean Section. Ya, ini pengembangan dari ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Dan ini sudah mulai diterapkan di negara kita dan ini banyak rumah sakit yang menerapkan. Ya, cukup banyak lah yang menerapkan. Jadi goalnya nih gimana nih? Goalnya supaya pasien itu dia bisa cepat ya. Jadi 2 jam udah bisa duduk. Wah, luar biasa. Lalu pergerakannya cepat. Makan minumnya cepat seperti biasa, aktivitasnya cepat dalam 24 jam. Ya, dan ini buat pasien menyenangkan sekali ya. Jadi bisa pulihnya tuh cepat. Ya, nah ini yang lagi digadang-gadang dan lagi dicoba untuk pasien-pasien operasi sesar di negara kita ya. Tentu pengerjaan ERAS ini tidak melibatkan hanya dokter obsginnya saja ya. Ini banyak juga berkaitan dengan dokter anestesi atau dokter bius ya. Jadi pendekatannya udah multidisiplin, dokter bidang obsgin, dokter bidang anestesi ya, dan juga nanti timnya yang terlibat juga harus ngerti semua, mulai dari perawat di ruang rawat ya, juga pasien dan keluarga juga harus ngerti step-stepnya ya. Jadi pada ERAS kalau kita baca panduannya memang dia ada penerapan itu mulai dari sebelum operasi ya. Sebelum operasi sudah mulai ada yang dikerjakan, saat operasi dan juga setelah operasi ya. Sebelum operasi, pasiennya diberikan penjelasan dulu. Ya, memang ini mau mengerjakan dengan metode ERAS, jadi dijelaskan dulu. Kemudian pemeriksaan hemoglobin dioptimalkan dulu. Ya, lalu pasien makan makanan berat sekitar 6-8 jam. Ya, ini diberikan dulu makanan berat. Kemudian 2 jam diberikan minuman. Ya, minumannya bisa larutan gula ya, atau misalnya diberi di tempat rumah sakit yang saya praktik itu diberikan larutan gula dengan perasan jeruk ya, itu 2 jam sebelum operasi. Kemudian diberikan antibiotik profilaksis ya, misalnya cefalosporin generasi 2 atau generasi 3 ya, ini sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum operasi nih maksudnya. Ini ayah bunda maksudnya adalah nanti ayah bunda akan disuntikan antibiotik ya sebelum dikerjakan operasi sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelumnya ya. Ini adalah upaya-upaya sampai terjadinya ERAS ya, udah mulai dari praoperasi. Nah, saat operasi, pemberian obat-obatannya harus cukup memadai, juga termasuk anti mual muntah. Sayatan ini maksudnya bunda, sayatan operasi sesar, mengeluarkan bayi, penjepitan tali pusat. Nah, buat para operator sekalian nih disarankan ya, memang tidak mengeluarkan uterus dari rongga abdomen. Ya. Kemudian tidak mencuci kafum abdomen ya, atau mencucinya dengan sangat minimal saja. Ya, lalu juga tidak memberikan obat-obatan seperti misoprostol, tidak memberikan cairan berlebihan, lalu suhu ruangannya dijaga antara 23 sampai 25. Ya, ini beberapa step ERAS yang memang perannya ini dokter dan tim nih kalau di intraoperasi. Kemudian pasca operasi, pasien jangan sampai kena hipotermi, langsung diberikan makan dan minum. Nah, ini bedanya ya, kalau tadi kan bertahap beberapa jam ya. Kalau ini langsung diberikan makan dan minum ya, di tempat kami itu 2 jam pasca operasi langsung diberikan makan. Lalu kateter bisa dilepas 2 jam pasca operasi. Ini pun juga bervariasi ya, di rumah sakit yang saya bekerja itu 6 jam pasca operasi kateter dilepas ya.
Lalu infus dilepas 12 jam pasca operasi, ya. Ini juga sama, tergantung kondisi, mungkin 12 sampai 24 jam. Kemudian pemeriksaan darah, dan pasien dipulangkan dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Ya, ini kalau di rumah sakit tempat saya bekerja itu 24 jam udah pulang pasiennya, ya. Dan laktasi juga harus diajarkan kepada pasien. Itu beberapa panduan saja, tapi dari evidence base juga menyebutkan beberapa upaya post-operatif pada erak seperti misalnya mengunyah permen karet. Pernah dengar nggak? Mengunyah permen karet. Ini bisa dikerjakan, tetapi evidence-nya lemah. Ya. Kemudian pencegahan mual dan muntah. Ini penting sekali dikerjakan ya. Jadi pasien jangan sampai mual dan muntah, supaya dia bisa cepat dapat makan dan minum ya. Mulai dari pemberian cairan yang cukup saat operasi atau pemberian antiemetik ya. Multimodal ya. Pemberiannya multimodal. Lalu analgesinya harus yang baik ya. Penggunaan NSAID dan paracetamol itu direkomendasikan. Lalu nutritional care ya, mulai dari makanan 2 jam pasca operasi. Ya, ini seperti yang dikerjakan di rumah sakit pada ERAX ya. 2 jam langsung diberikan. Kemudian pemantauan gula darah, lalu pencegahan tromboemboli, tapi ini tidak rutin ya, tidak semua diberikan ya, seperti stocking atau heparin ya, ini tidak semua diberikan. Lalu early mobilization, ini juga disarankan langsung banyak bergerak ya, seperti pada ERAX itu 2 jam pasiennya itu sudah diminta duduk ya. Kemudian pelepasan Foley kateter tadi kita udah lihat 6-12 jam. Setelah itu pasien menjelang pulang kalau bisa ada instruksi yang tertulis ya, apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan. Dan apa yang harus diwaspadai sehingga pasien harus balik ke rumah sakit ya. Tapi ini dari evidence sebenarnya dia low nih, sama recommendation grade-nya dia weak sebenarnya. Jadi nggak harus juga ya, harus ada yang tertulis. Mungkin secara lisan saja, kalau pasien dan suami paham udah cukup. POGI juga mengeluarkan suatu panduan seksio sesaria ya. Ini teman-teman bisa download, saya rasa PDF-nya sedang disempurnakan ya. Seperti perawatan intensif jangan didapatkan pada ibu operasi sesar, harus dipantau rutin, penetasan nyeri yang baik, pasien bisa makan dan minum, pelepasan urin kateter, dan juga lama perawatan. Ya, di sini juga di panduan ini memakai standar 3-4 hari, tetapi bisa ditawarkan pada pasien yang pulih dengan sangat cepat ya, dengan metode ERAX misalnya dalam 24 jam setelah operasi langsung pulang dari rumah sakit. Nah, terakhir, Dokter Adi ya. Jadi apa nih buat ibu-ibu yang bisa dikerjakan dok di rumah ya? Ini yang do-nya. Do. Yang pertama, ibu-ibu, para bunda sekalian di rumah santai saja ya. Relax ya. Nikmati waktunya, kemudian nikmati kebersamaannya dengan bayinya ya. Jadi jangan stres nih ya. Yang kedua, upayakan bergerak. Ya, ini tadi bolak-balik dijelasin nih ya keutamaannya ya. Jadi bergerak, berjalan ya untuk mencegah kekentalan darah dan juga mencegah ususnya tidak bergerak ya. Kemudian cukup minum. Ya, ini penting sekali, tadi kita sudah jelaskan ya, namanya orang lahiran dan orang operasi banyak hilang cairan. Ya, jadi harus cukup minum sekitar 8-10 gelas. Ya, ini kasarnya lah ya. Dan juga ibu kan lagi menyusui nih sekarang. Jadi perlu cukup minum, perlu makan makanan yang sehat. Daerah lukanya dijaga tetap kering dan bersih. Ya, ini karena belum balik ke dokter, belum kontrol. Jadi harus dijaga kering dan bersih. Yang terakhir, bunda sekalian, kalau ada problem dalam hal menyusui, jangan segan-segan ya. Langsung kontak ahli laktasinya ya untuk diajarkan bagaimana caranya. Lalu apa nih yang jangan dikerjakan? Ya, jangan dikerjakan nih habis operasi sesar ya. Yang pertama, angkat-angkat berat. Ya, ini udah umum lah diketahui ya. Jangan angkat-angkat berat ya. Yang kedua, jangan hubungan seksual dulu. Ya, ini mungkin juga enggak lah ya, masa langsung hubungan seksual ya. Ini enggak ya, tadi kita tahu ya, sebagian kecil tuh orang udah berhubungan dalam 6 minggu, tapi sebagian besar dalam 3 bulan. Yaitu diikuti saja yang lazimnya. Kemudian jangan melakukan pekerjaan rumah yang berat. Ya, misalnya angkat benda berat ya di rumah untuk membersihkan rumah, merapikan rumah, jangan dikerjakan dulu. Lalu jangan cuci-cuci lukanya ya. Jadi lukanya sudah memang ditutup oleh perban dan sifatnya plastik anti air, maka jangan dibuka sendiri dan cuci ya. Ini tidak disarankan. Kemudian jangan melakukan aktivitas yang membuat otot perutnya itu teregang
Ya, ini banyak contohnya. Ya. Untuk ini sih saya rasa Bunda sekalian banyak mendapat informasi ya dari internet. Ini juga contoh yang saya dapat suatu informasi awam dari produk farmasi, ya, seperti tidak angkat berat, tidak menggaruk, menggunakan pakaian yang longgar saja, yang katun saja, yang sirkulasi udaranya baik, ya. Lalu jangan tidur tengkurap, misalnya iseng-iseng tidur tengkurap nih, lukanya ketiban, ya, jangan, ya. Dan beberapa kondisi yang penting untuk diperhatikan Bunda sekalian kalau di rumah terjadi perbannya terbuka, misalnya, atau Bunda ada demam, atau lukanya kok basah ya. Nah, keluar cairan ya. Apa aja? Mau cairan bening, mau darah, atau bahkan nanah, ini segera ke dokter ya, segera ke rumah sakit. Atau terasa nyeri yang hebat di daerah luka sesar ya. Ini juga dari referensi lain, teman-teman bisa lihat sendiri di internet banyak sekali panduan-panduannya yang mudah didapat ya. Seperti misalnya untuk yang don'ts ya, jangan mengendarai kendaraan dulu ya. Jangan nyetir dulu nih Bunda sekalian ya. Kemudian kalau pergi jangan pergi sendiri ya, tetap didampingi kalau habis operasi. Saya rasa itu aja Dokter Adi ya untuk take home messages-nya. Jadi para Bunda sekalian, kehamilan itu proses yang berat ya, banyak perubahan tubuh yang terjadi. Kemudian ditambah lagi stres yang didapat, maksudnya stres tubuh ya, stres jaringan yang didapat dari operasi sesar. Jadi ini bukan event yang simple saja, yang biasa saja, ini sesuatu yang harus diperhatikan dan diawasi dengan baik ya. Kemudian minggu-minggu pertama atau bulan pertama setelah sesar itu waktu-waktu yang sangat sensitif, jadi harus hati-hati. Semakin baik Bunda merawat tubuh ya, merawat kondisi kesehatannya, maka semakin baik tubuh itu akan merespon ya. Dan mudah-mudahan pulihnya Bunda ke kondisi normal itu juga semakin cepat ya. Saya rasa itu aja, Dokter Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yan atas pemaparannya. Gimana bunda-bunda atau calon bunda di sini? Pemaparan dari Dokter Yan apakah semakin jelas ya? Berarti tentunya. Kemudian ini Dok, sudah ada beberapa pertanyaan Dok. Langsung saja ya Dok, saya bacakan di kolom chat Dokter. Iya, silakan Di. Baik. Yang pertama Dokter, dari Ibu Marliana Dok. Saya terakhir operasi sesar atas indik akreta kira-kira sudah 2 tahun lalu dok. Kira-kira apakah saya perlu kontrol lagi nggak ya dok? Ya, makasih Mbak Marliana dari Kemenparekraf ya. Jadi operasi sesar akreta. Nah, nanti Mbak Marliana coba didiskusi dengan dokternya atau mungkin sudah tahu bahkan. Jadi buat Bunda sekalian yang lain ya, sekalian diinformasikan akreta itu adalah kondisi di mana ari-arinya itu lengket ya, melekatnya itu tidak normal ya, sehingga dia sangat erat dan nempel ke dinding rahim ya. Nah, operasi pada akreta sebagian besar adalah pengangkatan rahim Mbak Marliana ya. Tapi juga bisa dikerjakan suatu tindakan dikerjakan reseksi atau pengambilan jaringan yang melekat saja. Nah, ini tergantung nih Mbak Marliana, operasi akreta yang dikerjakan yang model yang mana ya. Kalau 2 tahun mau dikerjakan operasi pengangkatan rahim, ya rahimnya sudah tidak ada, maka tidak perlu kontrol lagi untuk masalah obstetri atau kehamilannya ya sepanjang tidak ada keluhan ya. Tapi kalau misalnya yang dulu adalah reseksi, ya reseksi rahim saja, Mbak Marliana masih berpeluang untuk hamil nih, ya. Maka boleh saja kontrol ke dokter, konsultasi. Memang ada kalau ada niatan hamil maka dipersiapkan dengan baik ya. Apa tips-tips dari dokter supaya tidak terjadi akreta berulang. Tapi kalau memang tidak ada niatan sudah hamil anaknya cukup, pada operasi yang lalu dikerjakan steril atau tidak. Kalau dikerjakan steril berarti tidak perlu lagi kontrasepsi. Kalau tidak dikerjakan steril, diskusi sama dokternya apa nih pilihan kontrasepsi yang terbaik ya. Mungkin itu aja jawabannya Dokter Ardi. Makasih Mbak Marliana sudah bertanya ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga penjelasannya sudah dapat dipahami ya Bunda Marliana ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Anindita dokter. Apakah ada hubungan bekas seksio sesaria dengan nyeri pada saat haid? Ya, makasih Mbak Anindita. Pertanyaannya ini penting banget ya. Nyeri pada saat haid, apakah berhubungan dengan bekas sesar ya? Nyeri haid memang banyak sebabnya, tentu banyak sebabnya ya. Dan itu juga gradasinya kita lihat nih, apakah nyerinya ringan saja atau nyerinya sampai berat, sampai mengganggu aktivitas ya.
Pada umumnya nyeri head itu suatu tanda yang kita sebut penyakit endometriosis ya. Seringnya seperti itu nih kalau pada usia reproduksi. Jadi nyeri haid kita tidak pikirkan dulu hubungan dengan bekas sesar, tapi kita pikirkan sebab yang lain yang paling sering adalah suatu endometriosis ya. Jadi kelihatannya hubungannya sangat minimal atau sangat tidak berhubungan sebenarnya dengan bekas sesar ya. Bekas sesar itu biasanya muncul keluhan nyeri pada kondisi dia hamil kembali ya. Pada kondisi ya hamil kembali dan mulai masuk ke dalam trimester 3, mulai ada rasa nyeri ya. Bahkan pada saat hamil cukup bulan, hati-hati ya. Kondisi nyeri pada bekas sesar, terutama nyeri yang hebat, bisa berhubungan dengan ancaman robeknya rahim ya. Jadi kira-kira begitu jawabannya, Dokter Adi. Makasih Mbak Nindita. Dokter. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dok dari Jessica MM. Selamat sore dokter, terima kasih atas paparannya. Saya ingin bertanya dahulu habis operasi sesar luka saya gatal dok. Apakah boleh apabila lukanya sudah kering, apakah boleh diolesi dengan minyak kayu putih dokter? Ya, makasih Mbak Jessica ya. Tadi kita lihat tuh, kalau baru operasi ya dan lukanya itu belum pulih, maka itu termasuk yang jangan dikerjakan, termasuk yang don'ts ya. Menggaruk luka, termasuk yang don'ts ya. Tapi kalau memang lukanya itu operasinya udah lama ya dan juga lukanya sudah kering ya, maka jaringan kulit itu merupakan jaringan kulit sehat saja ya. Mungkin ada sedikit jaringan parut ya, tergantung nanti pasien ini bakat keloid atau tidak ya. Tapi kalau memang lukanya udah kering, maka jaringan itu sudah intak, sudah rapat ketutup ya. Jadi mau diolesi dengan minyak kayu putih kalau memang itu dirasa membuat lebih nyaman dan lebih enak, boleh-boleh saja ya. Dan itu tidak ada efek sih sampai ke sistemik atau ke dalam. Terima kasih Mbak Jessica nih pertanyaannya, buat banyak orang bermanfaat nih. Baik dokter. Lanjut saja ya dok, yang keempat dok ada dari Diana Istiqomah. Selamat sore dokter, saya ingin bertanya, setelah operasi sesar sebelumnya tidak memiliki alergi terhadap makanan, namun setelah sesar jadi banyak alergi makanan dok. Apakah ada pengaruhnya dok antara sesar dan kejadian alergi ini dok? Dan biasanya gejalanya sampai dengan sesak nafas. Terima kasih dokter. Ya, makasih Mbak Diana yang bertanya ya. Jadi sepengetahuan saya nih ya, jarang nih atau saya belum pernah mendapat tanda seperti ini nih. Sebelum sesar tidak alergi, pasca sesar alergi makanan nih, banyak makanan. Ini saya rasa perlu disikapi dengan baik ya, karena secara ilmiah rasanya sih tidak ada hubungannya antara bangkitan alergi seseorang terhadap kondisi sebelum dan setelah operasi sesar ya. Mungkin yang pertama timingnya saja kebetulan, mungkin saja ya timingnya kebetulan ya. Atau memang mungkin sebelumnya Mbak Diana jarang mengkonsumsi suatu makanan, tapi sekarang karena masalah tertentu misalnya pindah lokasi atau ganti selera, jadi makanannya jadi berbeda nih, dan itu muncul alergi. Ya, saya rasa tidak ada pengaruh, tidak berhubungan ya. Tapi kalau memang itu memang dirasa mengganggu, konsultasi saja ke dokter penyakit dalam nih, bagian alergi, nanti dievaluasi apakah betul makanan tertentu yang menjadi pemicunya, dan hati-hati nih kalau alerginya sampai dengan sesak nafas, ini berat nih dampaknya. Jadi kalau bisa berobat ke dokter, diberikan anti alergi, diidentifikasi apa pemicunya, kemudian dihindari ya tipe-tipe makanan yang memicu alergi. Ya, semoga sehat terus ya Mbak Diana ya. Baik dokter, terima kasih. Berarti tidak ada hubungan ya dok antara operasi sesar dengan kejadian alerginya dok. Iya, saya rasa tidak berhubungan nih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Cijantung ini dok, dari Bunda Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Alhamdulillah, terima kasih. Izin bertanya dok, kapan waktu paling cepat untuk mobilisasi dok setelah operasi sesar? Bagaimana jika memang luka bekas sesarnya masih basah dok? Terima kasih dokter. Ya, makasih Mbak Nurlela dari Cijantung ya. Ini sudah operasi atau rencana operasi nih kelihatan ini ya. Jadi waktu paling cepat itu tadi kita lihat referensinya itu 2 jam ya. Pada RX itu 2 jam ya. Itu yang kita punya evidence-nya atau punya buktinya ya. Itu yang tercepat ya. Beberapa memang 6 jam ya, mulai dari miring kiri, miring kanan, kemudian duduk, berdiri, berjalan. Itu yang konvensional seperti itu.
Tetapi dengan metode yang baru, kalau memang memenuhi kriteria untuk mengikuti metode baru, itu 2 jam sudah bisa duduk, ya 2 jam sudah bisa duduk. Apakah aman kalau luka SC masih basah? Sebenarnya luka SC nggak basah lah, ya. Setelah dijahit oleh dokternya, jahitnya lapis demi lapis, ya, itu lukanya tidak basah, ya. Jadi lukanya itu dari awal memang sudah kering, ya, tidak ada basah. Jadi mobilisasi tidak terkait dengan luka sesar yang basah atau tidak. Luka sudah kering setelah operasi selesai, dan itu sudah aman untuk mobilisasi tercepat 2 jam, tapi secara umum bisa mulai 6 sampai dengan 12 jam. Terima kasih Dr. Ardi. Dr. Ardi. Baik dokter, terima kasih dok. Kemudian dok, dari Ibu Ade Eka Putri dok, untuk makanan dan minum yang paling baik setelah operasi sesar apa ya dok, yang bisa membantu pemulihan luka bekas sesarnya dok? Ya, makasih Mbak Ade Eka Putri ya, sudah bertanya makanan yang minuman yang paling baik ya. Yang pertama, untuk pemulihan luka sesar ya, tentu pembentukan jaringan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, utamanya protein. Ya, jadi dicukupkan proteinnya Mbak Ade Eka. Ya. Kita juga secara rutin tidak perlu ukur kadar albumin atau kadar protein ya, tetapi kita sarankan saja pasien-pasien itu mengkonsumsi protein yang cukup. Ya. Kemudian mulai makan dan minum dalam 2 jam. Ya, paling tidak itu maksudnya supaya pasien itu nggak kelaparan dan nggak kehausan. Dan pasien juga lebih nyaman karena udah makan dan bisa mulai bergerak. Nah, dietnya apa nih yang paling baik? Tentu prinsipnya tadi ya, cukup kalori dari karbohidrat, protein, lemak. Kemudian juga beberapa referensi itu menyebutkan bisa juga memperbanyak buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, dan juga serat. Ini tujuannya juga untuk mencegah konstipasi pada pasiennya. Tapi secara umum kalori harus cukup nih, karena sedang dalam kondisi menyusui. Ya. Oke, mungkin gitu Mbak Ade Eka ya, Mbak Ade Eka. Terima kasih. Izin dokter, masih ada beberapa pertanyaan dok, akan dilanjutkan dokter, mungkin dok? Boleh, mungkin 5 menit lagi nggak apa-apa lah, kita tambah ya. Baik dokter. Dari bagus nih dok, namanya dok Senja dok. Pertanyaannya dok, saya mengalami 2 kali kehamilan dengan kontraksi mundur ketika akan melahirkan, sehingga ujung-ujungnya saya harus sesar. Apakah penyebab dari kontraksi mundur dok, dan bagaimana mencegahnya? Karena saya ingin sekali melahirkan normal. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Mbak Senja pertanyaannya ya, kontraksi mundur. Nah, saya perlu memahami dulu nih maksudnya kontraksi mundur nih apa ya. Apakah maksudnya kontraksinya sudah kuat ya tadinya, sudah katakanlah misalnya tiap 10 menit sudah 4 kali dan itu sudah lama, lalu juga kemudian kontraksi menjadi melemah. Ya mungkin maksudnya itu kayaknya ya. Nah, bagaimana mencegahnya? Bagaimana mencegahnya ya? Ini tentu kontraksi yang hilang ya atau inersia banyak faktor ya. Mulai dari faktor ibu atau juga faktor lainnya. Faktor ibu misalnya Mbak Senja, sebelum persalinan Mbak Senja ini misalnya ya pada ibu hamil itu tidak cukup mengkonsumsi kalori ya. Sehingga kadar gula darahnya rendah, energinya rendah. Jadi suplai energi ke rahimnya kurang, kontraksi jadi melemah ya. Atau misalnya juga kontraksi terlalu lama ya, karena ada satu dan lain hal, persalinannya tidak maju, pembukaannya tidak nambah, kepala bayinya nggak turun, tapi kontraksi sudah berjam-jam. Akhirnya rahimnya lelah juga, dan akhirnya kontraksinya mundur. Maksudnya kontraksinya melemah ya, atau hilangnya kekuatan dari kontraksi rahim. Kira-kira itu mungkin. Maka bagaimana mencegahnya tadi? Kalau misalnya memang karena kurangnya kalori, maka dicukupkan dulu kalorinya menjelang persalinan. Ya. Juga pada bersalin itu boleh makan dan boleh minum ya. Tapi umumnya sih orang kalau makan agak males ya pas lagi mules itu biasanya minum aja minuman manis yang cukup. Dan juga tentu pada saat persalinan kita lihat dulu ya, kenapa tidak ada kemajuan dari pembukaan dan diturunnya kepala. Misalnya kepala bayi terlalu besar ya, ini pun juga membuat suatu kondisi yang disebut inersia atau rahimnya lemah. Jadi ini mungkin Mbak Senja yang bisa kami jelaskan ya. Kalau sekarang sudah 2 kali operasi sesar, rasanya sih cukup riskan kalau Mbak Senja ingin mencoba melahirkan normal ya. Nanti diskusi lagi dengan dokter kandungannya.
Baik dokter, terima kasih pemaparannya dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Nita dok. Setelah pasca seksi sesaria dok, pinggang belakang posisi kalau duduk setengah tiduran terasa nyeri. Apakah ada suntikan yang diberi di tulang belakang dok? Saya sudah operasi selama 3 bulan dok, yang lalu. Terima kasih dok. Ya, makasih Mbak Nita. Sekaligus pertanyaan terakhir mungkin Dokter Adi ya. Jadi terima kasih Mbak Nita pertanyaannya. Memang betul pada saat operasi sesar itu tentu akan dilakukan pembiusan ya. Pembiusannya itu pada umumnya pada operasi sesar pembiusan yang kita sebut pembiusan spinal ya, bukan pembiusan umum. Bukan pembiusan yang ibu akan tidur dan tidak sadar ya. Pembiusan spinal itu diberikan suntikan, betul, diberikan suntikan pada daerah tulang belakang. Betul sekali ya. Nah, saya rasa mungkin saja ini memang salah satu penyebabnya. Untuk Mbak Nita mungkin bisa diskusi dengan dokter kandungannya atau juga boleh dengan dokter anestesi. Beberapa dokter anestesi sudah mendalami ilmu tentang khusus untuk mengatasi nyeri ya. Jadi kalau memang dirasa sangat perlu ya nanti Mbak Nita konsultasi dengan dokter anestesi yang memang keahliannya khusus di bidang nyeri. Nanti akan diberikan terapi-terapi untuk menghilangkan rasa nyeri kalau berposisi duduk setengah tiduran. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan nih, Mbak Nita dan Dokter Adi. Baik dokter, terima kasih dok atas pemaparannya dok. Dokter, apakah sudah cukup dok atau boleh ada satu pertanyaan lagi dok? Oh ya, boleh terakhir ya ini ya. Iya dok, Ya, mungkin di boleh, sini boleh. bunda-bunda juga ini dok penasaran apakah semua kehamilan itu boleh dengan metode ERAX dok atau ada kriteria tertentu dok untuk kehamilannya dok yang bisa menjalani metode ERAX dok? Terima kasih dok. Ya, menarik pertanyaannya Dokter Adi ya. Ada kriteria khusus atau tidak ya? Memang kalau kita cermati metode ini kan persiapannya dari mulai pra-op, intra-op, dan post-op. Kemudian dia berupaya meminimalkan masa rawat. Pengawasan juga minimal, cepat kembali pulih ya. Tentu kondisi ini hanya bisa, bukan hanya ya, kondisi ini idealnya dilakukan pada pasien-pasien yang memang memenuhi kriteria ya. Misalnya tidak ada kondisi medis penyerta yang berat. Ya, kemudian tidak ada kondisi di mana kita perkirakan operasinya akan terjadi kesulitan atau komplikasi. Jadi ini tentu tidak pada semua pasien bisa dikerjakan metode ini. Nanti Bunda konsultasi dengan dokter kandungannya, apakah Bunda termasuk kriteria yang ideal untuk dikerjakan atau tidak. Ya, saran kami ikuti saja arahan dokternya, karena mereka tentu memilihkan jalan yang terbaik nih untuk metode yang akan Bunda pilih. Mungkin itu Dokter Adi. Dokter, jadi sudah jelas ya bunda-bunda dan mungkin calon bunda di sini tentang apa yang harus dilakukan atau yang dilarang setelah seksi sesaria. Kemudian kita pada sesi yang ini ya dok untuk bagi-bagi door prize ya dok. Ya. Nah, ini dari Dokter Yan berpesan ya bunda-bunda sekalian kalau memang para bunda ini punya pertanyaan atau ingin berkonsultasi atau berdiskusi, boleh melalui Instagram dari Dokter Yan ya dok, untuk akunnya dr.rian.spog. Silahkan dicatat ya bunda-bunda. Kemudian untuk bagi-bagi door prize dokter, untuk yang pertama ini dok, kita ada 3 voucher ya dok, voucher GoPay untuk 3 peserta dokter. Kira-kira siapa ya ini untuk pemenangnya? Untuk yang pertama adalah dari Ade Eka Putri. Kemudian yang kedua, Ibu Marliana. Untuk yang terakhir, siapa nih kira-kira?
Nah, yang terakhir adalah Ibu Senja ya, sesuai sama waktu sore ini ya. Selamat pada pemenang. Nanti caranya gimana? Nanti dari panitia akan menghubungi bunda-bunda sekalian ya. Untuk para pemenang, pastikan sudah mengisi link absensi tadi ya. Jadi bisa kita kontak nanti. Gimana Mbak fotonya Mbak? Aduh. Baik dokter, sudah di penghujung acara dok. Izin untuk mengambil dokumentasi ya dok. Ada 2 slide di sini. Saya hitung 1, 2, 3 ya dok. 1, 2. Mungkin yang belum menyalakan kamera boleh dinyalakan dulu kameranya. Para pemenang terutama coba saya melihat. Baik dok, izin dimulai dok di slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih dokter atas ilmu yang diberikan dok, dan terima kasih buat semuanya sudah berkenan hadir. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat ya. Bisa kita pelajari semuanya dan bisa kita juga sampaikan ke teman-teman atau ibu-ibu kalau lagi PKK atau apa ya. Terima kasih semuanya. Acara kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.